Ya, jadi topik kita hari ini adalah metabolisme lipid. Setelah metabolisme lipid nanti kita terakhir itu nanti fotosintesis. Jadi setelah itu, nah saya nggak tahu nih boleh hujan apa enggak gitu ya. Kalau bisa sebelum Lebaran hujan lebih bagus. Tapi setelah Lebaran juga nggak apa-apa. Metabolisme lipid, ya lipid itu ya, jadi yang kita maksud dengan lipid itu adalah eh, yang kita maksud dengan lipid itu kalau bahasa sehari-harinya itu kamu nyebutnya lemak ya. Kalau dia padat, kalau dia cair kita sebut dia tuh minyak ya. Padahal lemak atau minyak itu sama aja ya. Jadi kalau rantai dia panjang, nah dia itu sulit untuk menjadi padat. Tapi kalau rantai dia pendek, dia mudah untuk jadi padat ya. Jadi lemak atau minyak kita sebut aja itu namanya lipid ya. Lipid. Jadi nggak usah asing kalau disebut lipid itu adalah sebetulnya adalah lemak atau minyak tadi. Nah, ada juga nyebutnya nanti adalah triacylglycerol ya. Kenapa triacylglycerol ya? Jadi kalau kalian punya itu fotokopiannya ya, kalian lingkarin tuh yang namanya gliserol itu tuh nih yang tengah nih, yang hitam nih ya. CH2O, CHO, CH2O itu yang hitam ini itu adalah namanya gliserol ya. Minta Di 50 hari siapa pula itu? beli paket. Tadi malam beli lampu. Doket 50.000. Ya. Jadi gliserolnya yang mana? Ini yang hitam nih, CH2O, CHO, CH2O, gliserol. Kemudian RCO. RCO itu adalah asil ya. Ada 3 asilnya ya. R1 asil 1 ini R2CO ini hasil kedua, R3CO ini adalah hasil yang ketiga. Makanya namanya triacylglycerol atau disebut juga trigliserida ya. Apa arti R ya? R itu gimana ya? R itu sebenarnya adalah yang paling sederhana. R itu kamu ganti dengan H ya, jadi nanti menjadi COOH ya. R itu sebenarnya adalah rantai CH3 ya. Mana saya nulisnya nih? Stop sharing. Share. Sustain. Ya. Eh. Nah, ya. Clear. Jadi itu sebetulnya adalah rantai dari saya bikin H3C gitu boleh. Kenapa H3C? Karena sebetulnya kan bisa juga kamu bikin sini ada C. C itu kan tangannya 4 ya. Uh, gitu ya. Tiga yang atas itu sama dengan yang bawah ini. Ya. Dan kemudian dia bisa rantai seperti ini. Jadi CH3, CH2, CH2 itu ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya gitu ya.
Jadi R itu sebenarnya adalah rantai C, ya, rantai C. Yang paling simpel ya CH3 ini yang paling pendek. Jadi tentunya ya yang paling pendek itu adalah CH3 ini. Tahu ini ya. Kalau lebih panjang lagi bisa aja C-nya ini berderet-deret seperti ini ya. CH2, CH2. Jadi CH3, CH2, CH2. Jadi kalau tadi rumusnya tadi kan R, C, O gitu ya. Ya kan? Jadi kan? Nah, jadi itu bisa saja nanti sebenarnya itu adalah seperti ini nanti ya. CH3, CH2, N kali ya. Barulah nanti COO itu. CO, tulis ya di ujung. COO ya. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan hasil tadi, hasil, tadi kan rumusnya kan RCOO gitu ya. RCOOH. Nah, R-nya ini ya bisa kamu ganti menjadi ini ya. Ya, panjang ya. Tergantung nanti ada berapa N-nya. Jadi ini bisa juga kamu seperti ini gitu ya. R, R itu adalah CH3, CH2 ini. Clear dulu ya. Clear. Eraser. Clear. Clear all. Itu adalah R, C, O, itu kan? Nah, bagaimana contohnya? Hasil, contoh hasil ya itu tadi. Sini ada C ya, ada 3H ya, 3H. Kemudian nanti ada CH2 N kali ya, dan baru nanti CO O itu tadi. Ya. Paham? Ya, tolong dicatat ya. Nah, tadi ini yang kita sebut sebagai R tadi. Ya, seperti di atas kan jadinya R, CO, O itu tadi. Udah, jadi catat ya. Nah, catat soalnya nih mau balik lagi ke yang tadi. Stop share. Repot ternyata tidak pakai PowerPoint, tidak pakai papan tulis. Ya, paham ya jadinya ya ada RCO. Jadi R ini nih bisa diganti menjadi CH3, bisa diganti menjadi CH3, CH2, CH2, CH2 gitu. Semua RR ini. Nah, sebetulnya kita ingat ya bahwa lipid itu adalah poli ya bukan harusnya kan kalau karbohidrat ya itu kan polisakarida. Kalau protein polipeptida. Kalau asam nukleat polinukleotida, ya kan? Nah, khusus untuk lipid harusnya kan poliasilgliserol harusnya ya. Tapi kenyataannya di alam ya itu eh, hasilnya sendiri itu tuh cuma 3 ya. Jadi bukan poliasilgliserol namanya, tapi karena cuma 3 triasilgliserol ya. Jadi memang bentuknya cuma begini doang. Tapi yang mengatakan bahwa dia itu adalah sebuah molekul makro ya, molekul yang besar karena R-nya ini tadi ini bisa panjang. Ya, jadi R-nya ini ya masing-masing ini bisa panjang, bisa tadi saya katakan kan CH2N kali CH3 kan gitu ya. Ya, itu untuk kalian pahamin ya. Kenapa ini termasuk makromolekul Pak? Kan dia cuma 3. Ya, hasilnya, tapi si hasil sendiri kan bisa panjang banget. R-nya ini tadi gitu ya. Si hasilnya ini R ini bisa panjang. Contoh nanti kamu lihat lebih lanjut ya. Nih ya sebagai contoh nih nanti nih ada asam lemak atau R-nya itu tuh nanti lignoserat namanya ya.
itu panjangnya berapa nih? 24 ya. Rantai karbon C-nya itu tadi 24 gitu ya. Ini atau misalnya nih asam lemak palmitat ya, minyak sawit itu ya. C-nya tuh 16. 1C loh ya. 1R loh ya. Ya, jadi C-nya itu ada 16 untuk 1R. R-nya tadi ada 3 ya. Baik ya, seperti itu. Nah, kenapa dibikin R1, R2, R3? R1 ini dengan R2 dengan R3 ini bisa sama, dia sama-sama palmitat misalnya sebagai contoh ya, bisa juga berbeda gitu ya. Jadi bisa saja R1 ini jumlah C-nya adalah 22, R2 jumlah C-nya adalah 24, R3 jumlah C-nya 18, bisa. Atau bisa juga R1 sama dengan R2 sama dengan R3 bahwa C-nya itu nanti sama semua 22, 22, 22 misalnya gitu. Bisa. Tuh. Ya, jadi makanya kita lambangkan R1, R2, R3 untuk menggambarkan rantai dari CH2N kali CH3 ujungnya. Dan paham ya. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan lipid atau triacylglycerol. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa namanya triacylglycerol? Karena dia sebetulnya memiliki 3 gugus asil ya, R1CO, R2CO dan R3COO ini tadi itu namanya asil, dan diikat ya semuanya itu ketiga-tiganya itu ada apa namanya ya, ada molekul yang menyatukan mereka bertiga, molekul tersebut dinamakan gliserol gitu. Sehingga nah ini dia ya, sudah sejak awal saya katakan bahwa reaksi-reaksi biokimia itu pertama dikatalisis oleh enzim. Nah, dalam ini enzimnya adalah enzim lipase namanya ya. Yang kedua, untuk melakukan proses katalisis tersebut, si enzim membutuhkan air ya. Jadi sudah saya singgung juga kan, kalau seandainya barang itu basah, maka mudah terjadi reaksi-reaksi biokimia jalan sendiri, seolah-olah jalan sendiri ya. Tapi kalau bahan itu kering, ya, nah, si enzim sulit untuk bekerja karena kalau kering dia menjadi tidak bisa fleksibel lagi gitu ya. Makanya salah satu cara supaya mengawetkan itu adalah dengan cara pengeringan. Makanya kamu lihat tuh ya ikan teri, kalau seandainya kamu jual ikan teri basah, dalam waktu berapa hari udah busuk ikan. Ya, tapi kemudian supaya awet, ya, maka kita lakukan proses pengeringan. Tambah lagi misalnya pengasapan gitu kan. Jadi ikan, daging diasapkan gitu tuh bisa tahan berbulan-bulan gitu ya. Karena enzimnya nggak bisa bekerja. Makanya ya, jadi kalau justru kondisinya itu basah atau banyak uap air, maka terjadilah proses-proses biokimia gitu. Kamu kalau barangkali badannya kering itu nggak bau, tapi coba kalau kamu basah gitu ya, nah, bola nanti apa namanya jamur ya, kamu jadi kurapan, kamu jadi anuan gitu ya. Karena di situ mikroba nempel ya, karena basah sehingga mikrobanya bisa melakukan metabolisme dan berkembang biak. Oke, jadi adanya air ya menyebabkan si lipid dapat terurai. Terurainya ini karena ada air. Terurai itu bahasa Latinnya lisis. Adanya air itu bahasa Latinnya hidro. Jadi reaksi ini namanya reaksi hidrolisis. Apa reaksi hidrolisis tadi? Bagaimana si lipid atau triacylglycerol akan terurai menjadi pembentuknya tadi. Ya, jadi si gliserol dan asam lemak namanya. Ya, jadi apa yang terjadi sebetulnya, ya kan? Yang terjadi sebetulnya kan ini H2O ini kan kita bisa tuliskan juga sebagai HOH ya. HOH. Bisa ditulis nggak di sini? H dan OH.
OH ini kan sama dengan H2O ya kan? Ya. H yang ini akan menuju ke sini. OH yang ini, ya, jadi OH ini, ya, saya lingkarin aja ya, tunjukin dia sebagai sebuah kesatuan, akan menuju ke C ini. Dan apa yang terjadi? Si H dengan si O menjadi ini dia nih. Nih, ya. Jadi CH2OH. Gitu. Si CO ini tadi dengan si OH menjadi ini dia CO, ini dia menjadi CO bawah aja ya, kan di bawah itu tadi ya. CO OH jadinya. Ya. Jadi inilah dia nih tadi ya. OH itu tadi ya. Ulang ya, si H ini berikatan dengan si CH2O ini sehingga menjadi CH2OH. Kalian tulis saja ya kalau punya print out-nya itu ya. Ini. Sementara si air sisanya kan tinggal OH berarti. Si OH ini menuju ke C ini tadi. Ini kan udah putus jadinya ya. Sehingga dia menjadi C. OH ini tadi jadi ke sini. Ya. Ada 3 loh H2O-nya. Nah, sehingga yang ini sama aja nanti. Yang ini akan menuju ke ke sini ya. Ya, nah ini dia kan CH ya. Jadi H yang ini tuh menjadi CH ini tadi nih. Jadi H-nya menuju ke C nomor 2 ini ya kan. Sorry, ke sini. Itu kan CH, ke sini ya jadinya ya. Kenapa? Karena yang ininya putus gitu ya. Ini yang O-nya di sini juga akan menjadi OH yang di sini. Makanya butuh 3 OH ya. Ini juga sebetulnya OH. Dan 3 ini sendiri-sendiri jadinya kan. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi dengan demikian hasil dari reaksi hidrolisis ya, saat hidrolisis itu dikatalisis reaksi tersebut oleh enzim yang bernama lipase ya, menghasilkan apa? Menghasilkan gliserol, ini gliserol, dan 3 molekul yang dinamakan asam lemak yaitu RCOOH, RCOOH, RCOOH. Ya, 3 molekul asam lemak. Paham semua ya? Nah, itu namanya reaksi hidrolisis ya. Lisis akibat adanya air dikatalisis oleh enzim lipase gitu. Sehingga semula dia sebagai sebuah makromolekul akhirnya menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yaitu gliserol dan asam lemak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita reaksi hidrolisis tadi, jadi kita akan cerita lebih lanjut setelah hidrolisis, nanti ada reaksi-reaksi selanjutnya, sehingga nanti kita bisa panen ATP ya, dari lipid itu tadi. Dan ATP yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kamu memanen ATP dari karbohidrat yang kita bahas kemarin ya. Lipid itu lebih besar lagi ya, produk ATP. Saya coba bahas dulu ya, lompat sedikit. Kita bahas dulu lah tentang namanya asam lemak tadi. Ingat tadi ya, kita punya asam lemak RCOOH tadi. Dan kalian ingat tadi ya, R itu sebetulnya adalah rantai dari CH3, CH2, N kali, baru COOH. Kan gitu ya. Jadi ini satu molekul asam lemak. Kita coba beri nama, kita coba pahamin apa itu ya si asam lemak tadi.
Nah, asam lemak itu tadi seperti saya katakan, seperti ini tadi, ini COOH. Ingat ya, OH ini tadi ini berasal dari H2O tadi kan, HOH, OH-nya di sini. Karena tadi si asil tadi kan sebenarnya adalah RCO gitu ya. Nah, di sininya sekarang udah ketempelan gugus OH yang berasal dari H2O tadi. Sehingga kita tahu asal muasalnya tadi ini adalah sebetulnya triacylglycerol ya. Sekarang dia sudah terhidrolisis menjadi asam lemak. Gliserolnya kalian nggak terlalu anu kali lah, simpel aja sih gliserol ya seperti ini. Ini C1, C2, C3 gitu kan, CH2OH ya, CHOH dan CH2OH gliserol. Nah, mau kita bahas lebih lanjut adalah si asam lemaknya ini sendiri. Kenapa kita bahas tersendiri? Karena saya katakan R-nya ini tadi ya, itu rantainya bisa panjang. Seperti ini kan contohnya CH2, 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 N kali, terserahlah mau berapa kali N-nya ini. Ya. Ujungnya nanti CH3, itu tadi yang saya katakan sebagai R tadi kan. Nah, karena dia bisa panjang sekali, ya, dan jenisnya juga macam-macam ya, maka kita perlu paham pemberian namanya, supaya bisa kita dengan nama tersebut, kita bisa bayangkan, oh molekulnya yang ini, gitu ya. Jadi dari nama tergambarlah molekulnya gitu ya, sama dengan manusia juga dikasih nama tergambar orangnya. Kalau tersebut Jokowi tergambarlah wajahnya yang lugu gitu kan. Kalau kita sebut misalkan Fajar Restuadi gitu kan, nah mungkin kebayang sama kalian bapak itu jarang senyum gitu ya. Tahian tanda ya, kalianlah yang menilai. Artinya dengan adanya nama tersebut kita jadi mudah untuk mengidentifikasikannya lebih lanjut. Baik, saya ulangin lagi bahwa R inilah yang jadi penyebab nanti ternyata ada macam-macam asam lemak itu, banyak macamnya. Sehingga dengan demikian supaya kita bisa mengidentifikasikannya, ya kita kasih nama. Nah, memberi namanya bagaimana? Memberi namanya yang menjadi patokan itu sebetulnya nanti kamu melihat dari gugus COOH-nya, ujungnya nanti pasti adalah CH3 gitu ya. Jadi yang dinamakan asam lemak itu biasanya adalah sebuah rantai CH2 yang panjang ya kan. Ujungnya adalah nanti ada CH3, ada COOH gitu. Nah, kalau kita misalnya memiliki, kita mulai menghitung ya dari gugus COOH ya, kita hitunglah jika ini sebagai C nomor 1, maka ini nanti C nomor 2, C nomor 3, dan seterusnya. Ingat ya, jadi kita bisa memberi nama C itu berdasarkan kepada urutannya yang dimulai dari COOH. Kalau kita mau memberi namanya tidak berdasarkan kepada urutan angka, tapi kepada alfa, beta, boleh juga. Nah, kalau kamu memberi nama menggunakan alfa, beta, dan seterusnya itu, ya, itu adalah bahwa COOH sebagai patokan, ya. Nah, si C pertama dari COOH inilah yang kita namakan dengan alfa. C kedua dari COOH itu adalah beta. Dengan kata lain, alfa itu terletak pada C nomor 2 dari COOH, beta itu terletak pada C nomor 3 dari COOH. Ya. Nah, ini kalau dia panjang, tidak akan cukup si alfabet tadi ya. Sehingga biasanya yang berikutnya itu disebut angka aja gitu ya. Cara lain lagi, Pak, kalau saya tertarik justru bukan dari COOH melihatnya, tetapi dari gugus CH3, gimana Pak? Boleh aja. Gugus CH3 ini itu disepakatin dinamakan gugus omega. Ya. Sehingga kalau tadi dari COOH kita menghitung 1, 2, 3, kalau dari CH3 atau gugus omega ini kita juga bisa menghitung 1, 2, 3-nya. Contoh ya, mungkin kalian tidak asing mendengar makanan-makanan suplemen kaya dengan misalnya minyak ikan, kaya dengan omega 3 gitu kan, kaya dengan asam lemak omega 3. Apa itu artinya? Artinya itu si makanan tersebut ya atau produk suplemen tersebut itu memiliki asam lemak
omega 3. Apa itu asam lemak omega 3? Asam lemak omega 3 itu adalah asam lemak di mana pada ini sebagai omega 1 ya, CH3 ini omega 1, CH2 omega 2, CH yang ada pada ketiga dari CH3 ini adalah omega 3. Jadi pada omega 3 ini itu di situ ada ikatan rangkap, ada ikatan ganda. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan asam lemak omega 3? Itu adalah asam lemak di mana C nomor 3 dari gugus CH3-nya dengan C nomor 4 dari gugus CH3 tersebut memiliki ikatan rangkap. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan omega 3 berarti itu adalah asam lemak ya yang memiliki ikatan rangkap pada C nomor 3 yang kita hitung dari gugus CH3. Oke? Ya. Jadi kalau pakai depannya ini pakai omega, berarti kita memandang CH3 ini sebagai C nomor 1. Kalau kamu menyebutkan alfa atau gugus beta ya, itu berarti kita menghitungnya dari COOH ya. Yang alfa itu adalah C nomor 2 ini dari COOH. Yang dinamakan beta adalah C nomor 3 dari COOH. Itu ya. Itu yang perlu kalian pahami ya, pemberian namanya. Ya. Nah, panjangnya C, jumlah C ya yang terdapat pada asam lemak tadi, saya katakan itu karena tergantung kepada CH2 dalam kurung N kali gitu ya. Jadi mau berapa N-nya gitu kan. Nah, ya jadi ternyata memang jumlah C-nya itu sendiri bisa bervariasi. Ada 12, 14, 24 ya. Itu dulu. Ya. Jadi asam lemak itu sendiri nanti dikenal ada 2 macam. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ya. Itu semua tergantung kepada apakah dia memiliki ikatan rangkap nih ya atau tidak memiliki ikatan rangkap ya. Jadi ini kita bagi 2 ya, ada yang tidak memiliki ikatan rangkap ya. Jadi seperti ini aja misalnya dia jadinya ya. Nah, seperti ini. Ini kan tidak ada ikatan rangkapnya. Maksud saya ikatan rangkap antar C ya. Ya, bukan C dengan O ini. C dengan O ini memang ikatan rangkap dong ya. Tapi yang saya maksud antar C dari asam lemak tersebut tidak memiliki ikatan rangkap ataukah ada pada nomor-nomor tertentu dia memiliki ikatan rangkap ya. Nah, jadi memberi namanya itu tergantung nanti. Kalau dia tidak memiliki ikatan rangkap, biasanya dia ini nih kamu apa namanya AT ini at gitu ya. Sorry, OAT ya, OAT ya. OAT tolong dicatat ya. Jadi kalau belakangnya itu adalah anoat ya, anoat ya, maka berarti asam lemak tersebut tidak memiliki ikatan rangkap antar C-nya. Saya ulang sekali lagi, untuk asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap antar C-nya, itu biasanya diakhiri dengan namanya ya, diakhiri dengan kata anoat. Kalau dia memiliki ikatan rangkap antar C-nya, ya, apakah 1, apakah 2, apakah 3, itu, ya, pokoknya asal ada aja ikatan rangkap antar C-nya, maka nama belakangnya biasanya diakhiri dengan kata-kata enoat, gitu ya, paham? Jadi seperti itu, ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, sudah itu ya, nomor 1 kita tahu ini ikatan rangkap, ada ikatan rangkapnya enggak ya? Gitu. Kita lihat nama belakangnya. Kalau dia anoat, berarti dia tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau dia enoat, dia memiliki ikatan rangkap. Tolong mic-nya semuanya di mute ya. Karena nanti kadang-kadang ada background, tas suara saya pun bergema gitu. Mic-nya di mute, kecuali mau nanya. Mau nanya nggak apa-apa, dihidupin lagi. Nggak terganggu.
Nah, kemudian yang kedua ya, kalau dia tidak memiliki ikatan rangkap tadi, biasanya di depannya itu ada ditulis lagi ya, tulis apapun tidak, tapi sebetulnya dengan anoat ini tadi kita tahu ya, ada juga supaya lebih fix lagi itu bikin dengan N ini singkatan dari normal ya. Jadi dengan kata lain kalau dia nggak memiliki ikatan rangkap selain daripada belakangnya anoat, di depannya itu ditulis lagi N gitu ya, normal. Baik. Kemudian lebih lanjut, spesifiknya masing-masing asam lemak itu tergantung kepada panjang pendeknya jumlah karbon pembentuknya. Nah, kalau jumlah karbonnya tersebut adalah 12, ya, dan tidak memiliki kata rangkap, pasti di belakangnya anoat ya. 12 itu, 2 itu di atau do, ya. 10 itu deka. Jadi kalau 12 itu adalah di ditambah deka kan. 10 kan deka. 2 itu di atau do. Nah, sehingga dengan demikian namanya apa? 12 itu di atau do deka noat gitu ya. 14, 4 itu tuh adalah tetra, 10 itu deka. Jadi nama lain dari asam lemak miristat ini ya, di mana kita tahu miristat ini memiliki 14C ya. Itu 14 tetra deka noat gitu. Kalau C-nya 16 ya, buah ya, maka disebut juga di nama lainnya itu ya. Ini biasanya dilihat dari yang memberi nama melihat dari asal muasalnya. Masalnya sebagai contoh, palmitat ini adalah asam lemak yang berasal dari palma ya, tanaman-tanaman palem itu palma kayak kelapa sawit ya. Itu ternyata C-nya 16. Nah, 16 itu kan 10-nya deka, 6-nya heksa, sehingga namanya adalah heksa deka noat. 18, 8 tuh okta, 10 tuh deka, okta, deka noat. Nah, begitu 20 itu nanti adalah kosa ya. Kalau tadi kan deka ya, kalau 10-an ya, kalau 20-an itu adalah kosa ya. 0 itu adalah A ya. Jadi 20 itu A kosa noat. Ya, 22 do kosa noat atau di kosa noat gitu ya. 24 tetra kosa noat dan seterusnya. 28 apa kira-kira? 28 berarti okta kosa noat gitu. Oke ya. Nah, cara nulisnya gimana? Ya kamu bikinlah misalnya dodekanoat itu tuh kamu bikinlah ini adalah COOH paling ujung pastikan, yang paling ujung yang satu lagi kan CH3 gitu. Ya udah kamu hitung. Sudah 2 kan? Dari COO sendiri sudah ada 1 C-nya. Dari CH3 sudah ada 2. Ya udah berarti kamu tinggal bikin CH2-nya 10 kali. Paham? Saya ulang ya. Dodekanoat itu C-nya 12 ya. Yang pasti setiap asam lemak pasti punya COO, H, dan CH3. Pasti itu kan. Nah, sudah 2 itu kan. C nomor 1, ini C-nya 1 biji, di CH3 1 biji. Kalau gitu tersisa untuk CH2-nya berapa biji? 10 biji lah. CH2 dalam kurung 10 kali tambah 2 ini tadi, jadi 12. Pak, kalau saya bikin CH3, CH2, 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 dan seterusnya sampai COOH, boleh Pak? Boleh, tapi kan panjang amat gitu. Habis-ngabisin tinta dan habis-ngabisin umur kamu. Kamu bikin aja nih dengan cara cerdas seperti ini. CH3, CH2 10 kali, COOH. Kalau 14, ya sama aja. Ini kan COOH 1, CH3 2, ya kan? Jadi CH2-nya tinggal berapa? 14 kurang 2, 12. 16, ya gitu deh. Ya. Gampang ya, memberi nama dari yang jenuh ya, yang tidak memiliki ikatan ganda antar C-nya.
Kalau gitu, kalau seandainya ada ikatan ganda antar C-nya, Pak, ya beda lagi. NOAT. Ya, tadi sudah kita katakan. Jadi kalau seandainya ada ikatan ganda, walaupun cuma sebiji aja antar C-nya itu, maka nama belakangnya menjadi NOAT. Oke? Ini agak sedikit complicated karena harus lebih spesifik gitu ya. Contoh, ditemukan orang asam lemak yang bernama palmitoleat. Palmitoleat ini itu sebetulnya adalah asam lemak memiliki C-nya 16, hampir sama dengan palmitat ya. Tapi dia ada ikatan ganda pada C nomor 9. Jadi C nomor 9 itu ada ikatan ganda ya. Sehingga kita tahu 16 itu adalah heksadeka harusnya ya. Tapi dia menjadi heksadekenoat. Kenapa dekenoat? Ya karena di situ ada ikatan ganda Pak di rantai antar C-nya tadi ya. Ya, saya ulang. Jadi namanya heksadekenoat. Kalau dia nggak ada ikatan ganda, ya palmitat namanya ya, heksadekanoat. Tuh. Jadi dengan mengatakan heksadekenoat, kita tahu bahwa itu adalah sebuah asam yang memiliki asam lemak, maksud saya yang memiliki C-nya 16 biji, ya kan? Dan di situ ada ikatan ganda. Nah, kebetulan palmitoleat itu ikatan gandanya cuma sebiji, yaitu di C nomor 9. Jadi posisi ikatan ganda C nomor 9 itu kita lambangkan dengan delta. Delta 9. Gitu. Paham ya? Nah, yang jadi masalah, ikatan ganda itu sendiri kan posisinya tuh ya bisa bisa cis, bisa trans. Sebentar ya, coba saya tulis lagi nih pakai whiteboardnya. Ini kita clear dulu, clear all drawing. Nah, ikatan ganda itu kan bisa C gini ya. Nah, kalian tahu ada cis, ada trans kan? Jadi ini contoh ikatan ganda. Ya. Antar C-nya. Jadi ini yang lain ini mungkin tidak ini adalah rantai C yang tidak ada ikatan ganda misalnya ya. Nah, seperti ini sebagai contoh. Baik. Nah, kamu kan naruh H. H-nya bisa berseberangan, bisa juga H-nya searah gitu. Ini contoh yang searah kan seperti ini. Bisa juga berseberangan. Ini satu, sini satu, ya enggak? Ya. Jadi kalau kita lihat kan kemungkinan naruh H-nya itu bisa berseberangan. Nah, berseberangan itu disebut sebagai trans. Ya enggak? Kalau searah ini kan kalau kamu balik ya, kamu putar 90 derajat, kan kayak gini nantinya itu. C, C, ya kan? Sini H. Ini juga. Ya, jadi ini kan kayak huruf C ini kan. Kalau kamu lihat kan kayak huruf C. Nah, maka namanya ini adalah ikatan yang dinamakan ikatan cis. Gitu ya. Jadi kita tahu nanti ikatan ganda itu sendiri bisa berbentuk trans atau bisa berbentuk cis. Gitu. Ini kan kayak huruf C nih. Ya. Nah, huruf C. Yang dinamakan cis. Trans itu artinya berseberangan ya. Kayak kursi gini nih. Oke ya. Jadi dengan demikian, udah dicatat ya. Jadi ikatan itu bisa trans, bisa cis, ya bentuknya. Itu saya yakin kamu sudah tahu semua ya. Oke. Lanjutkan lagi PowerPoint kita yang tadi. Nah itu dia. Tadi kita sudah tahu palmitoleat itu adalah asam lemak yang tidak jenuh yang memiliki ikatan ganda antar C-nya. Di mana itu ikatan gandanya?
setelah dianalisis orang, ternyata ikatan ganda antar C-nya itu cuma 1 buah, ya, terletak pada C nomor 9, dan bentuknya adalah cis, ya, cis, ya, artinya hanya berseberangan, ya, antara C9 dan C10 itu hanya berseberangan, ya. Kalau kok berseberangan, salah saya. Kalau berseberangan namanya trans, ya. Hanya searah, ya. Makanya pada C nomor 9 tadi, dari heksadekenoat itu, ada ikatan ganda di C nomor 9 dengan C nomor 10. Karena ikatannya itu hanya searah, sehingga namakan cis. Gimana cara nulisnya supaya smart tadi? Ini nulis secara smart, ya, secara cerdas. Kalau secara tidak smart sih, secara bodoh-bodohan, ya kamu bikinlah C-nya 16 biji, pas C nomor 9 kamu bikin ikatan ganda gitu kan. Dimulai dari CH3 diakhiri dengan COOH kan gitu ya. Tapi kalau kamu smart, sama dengan ini tadi, kamu bisa nuliskan dulu COO, ya. Karena ngitung C-nya kan dari COOH. Kemudian tadi kita bilang 9 kan ya. Jadi COO, ya kan, 1. Kemudian kamu bikin CH2 7 kali, sehingga kan sudah 8. Sehingga CH yang ini itu udah C nomor 9. Saya ulang. Kan tadi kita tahu namanya cis delta 9 heksadekenoat. Artinya apa dekenoat itu? Apalagi ada kata-kata cis, ada pakai kata-kata delta, ya. Maka itu kita tahu, oh ini asam lemak yang memiliki ikatan ganda pada C nomor 9. Total C-nya adalah heksadeka, ya. Heksadeka itu berarti 16, ya. Gimana cara menggambarkan molekulnya secara utuh? Ya seperti ini. COOH, ya, nomor 1. CH2 7, ya, 7 kali itu berarti sudah 8. Kan C nomor 9 kan yang ada ikatan ganda. Nah, ini C nomor 9. Memiliki ikatan ganda yang mengikat nanti C nomor 10. Nah, sudah berapa tuh? Sudah 10. Padahal dia 16. Nah, sisanya adalah pasti di ujungnya tuh CH3. Ya kan? Sudah berapa tadi? Berarti 11, ya kan? 10, 11. Berarti CH2-nya 5 biji. CH2 5 kali. Jadi ini adalah cara smart, ya, cara cerdas untuk menulisnya tanpa harus menghabiskan tempat yang panjang sekali kan. Kalau kamu mau nulis 16 biji kan panjang kali. Ini kan kalau ditulis kan jadinya kan nggak berapa biji aja C-nya. Gitu. Tapi ini sama maknanya, ya. Oleat itu adalah asam lemak tidak jenuh yang juga memiliki 1 buah ikatan ganda, ya, pada C nomor 9 juga. Bentuknya adalah cis gitu, ya. Jadi makanya cis delta 9 karena pada C nomor 9. Nah, C-nya adalah totalnya 18. Nah, 18 itu kan okta dan deka, ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan oktadekanoat karena dia adalah asam lemak asam lemak tidak jenuh, ya. Ada ikatan ganda. Jadi namanya oktadekanoat. Ini juga linoleat itu sama jumlah C-nya dengan oleat, ya. Tapi dia memiliki 2 ikatan ganda, ya. Jadi ini sama-sama okta. Nah, ini spesifik lagi. Kalau tadi oktadekenoat, karena ikatan gandanya cuma 1, sekarang karena ikatan gandanya 2, dia menjadi tidak enoat lagi, tapi dienoat. Kalau nanti ikatan gandanya ada 3, dia menjadi trienoat. Gitu. Kalau ikatan gandanya ada 4, dia menjadi tetraenoat. Paham ya? Jadi berbeda tadi dengan anoat-anoat tadi, ya, tidak ribet. Kalau yang ikatan ganda agak ribet. Bahwa dia harus enoat belakangnya dan juga kita tuliskan ada berapa jumlah ikatan ganda tersebut. Nah, kalau 4 yang jadi tetraenoat. Kalau dia terus menjadi C-nya 20, ya tinggal nambahin aja eikosa maksud saya, ya. Eikosa itu artinya kan 20, ya. Karena kosa itu 20, E itu 0, ya. Eikosa, ya. Jumlah ikatan gandanya 4, tetra, baru enoat. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, nanya, ya. Nah, gimana nulisnya? Diketahuin orang bahwa ikatan ganda pada arachidonat ini, ya,
ada 4 ikatan ganda, semuanya berbentuk cis, ya. Letaknya pada C nomor 5, C nomor 8, C nomor 11, dan C nomor 14. Jadi kalau kita mau bikin cis 4 kali juga boleh, tapi kan ngapain gitu ya. Sebut aja lah bahwa dia ada pada C5, C8, C11, C14, semuanya cis gitu. Tapi misalnya di C5 adalah trans ya, jadi kita bikinnya trans delta 5, cis delta, cis delta 4, cis delta 11, delta 14. Itu, Bro. Apalah, matiin saya bilang mikrofonnya. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa asam lemak itu adalah gudang energi. Namanya gudang yang memang dia berpotensi untuk menghasilkan ATP. Gudang itu kan berarti kan tempat penyimpanan yang besar gitu ya. Ya. Jadi nanti kita akan bisa lihat ya bahwa ATP itu akan dihasilkan jauh lebih banyak ya kalau kita menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, semua itu tergantung kepada berapa banyak CH2 rantai ini tadi ya. Jadi semakin panjang CH2-nya ini ya semakin besar potensi ATP yang dapat kita peroleh dari katabolisme sempurna si asam lemak tadi gitu. Lebih lanjut ya, dari karbohidrat kita mendapatkan ATP itu sekitar 1% cuma. Tapi energi tubuh ya yang dihitung dalam bentuk ATP itu 84%-nya diperoleh dari hasil gliserol ini tadi atau lipid ini tadi. Oke. Lebih lanjut ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana sebetulnya pemrosesan lebih lanjut dari asam lemak tersebut ya terjadi di dalam sebuah membran yang dinamakan adalah mitokondria. Ya. Jadi ada ruang yang dinamakan mitokondria. Disinilah dihasilkan nanti ATP tersebut. Dengan demikian sebetulnya apa yang terjadi itu nanti kita punya masalah ya saat mencoba untuk masuk ke dalam mitokondria, ya, memasukkan si lipid tadi, bukan lipidnya yang masuk maksud saya, asam lemak ya, memasukkan asam lemak ke dalam mitokondria karena harus melewati ini ya dinding membran ya yang tidak mengizinkan sembarang orang untuk masuk ke dalam gitu ya, tidak mengizinkan sembarang benda masuk ke dalam kecuali ada carrier-nya, ada pembawanya, ada vektornya yang membawa masuk ke dalam. Ya, dalam hal ini nanti yang akan memasukkan ke dalam, membantu masuk ke dalam itu nama senyawanya itu adalah protein yang bernama karnitin. Ya, jadi nanti kita akan kenal satu lagi selain daripada koenzim A. Koenzim A itu juga adalah protein ya. Kita tahu kemarin itu kan bagaimana asam pirufat ya kan menjadi asetil CoA ya. Nah, jadi dalam hal ini pirufat diubah menjadi asetil, barulah kemudian dibawa ke dalam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana nanti si asil tadi akan dibawa ke dalam membran itu dibantu oleh namanya karnitin ya. Sehingga akan menjadi hasil karnitin. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi ingat ya bahwa proses penguraian asam, proses oksidasi namanya itu nanti ya. Proses pembentukan ATP lebih lanjut ya. Jadi di dalam mitokondria. Jadi dengan demikian apa yang kita butuhkan membawa si asam lemak masuk dalam mitokondria. Siapa kendaraannya? Kendaraannya itulah tadi ya namanya karnitin. Sekedar ini aja dulu. Baik. Kita kembali lagi kepada tadi ya, yang pertama kali tadi kita lihat di dalam slide kita. Lipid yang kamu makan tadi waktu sahur ya, goreng gitu kan
Kalau agak mewah sedikit mungkin makan tempe goreng, telur goreng, daging goreng gitu kan. Nah, kan ada lipidnya. Saat ini sedang terjadi proses si lipid tadi. Kamu minum ada air ya. Di dalam metabolisme kamu tuh ada enzim lipase. Jadi saat ini terjadi ya. Itu adalah bagaimana si lipid ini tadi terhidrolisis menjadi gliserol dan 3 molekul asam lemak. Sudah kita bahas tadi ya. Kamu kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Pak. Mau nanya Pak gitu ya. Jadi jangan diam aja. Nanti saya nggak tahu kalau kamu nggak paham. Kalau kamu diam, saya asumsikan paham ya. Nah itu tadi ya. Jadi terbentuklah asam lemak ini tadi. Ini sama dengan gambar sebelum tadi ya. Nah lebih lanjut ya. Lebih lanjut ternyata ada apa tadi? Ada gliserol dan ada asam lemak. Gliserol sendiri ternyata mampu loh menghasilkan energi, menghasilkan ATP. Gimana caranya? Caranya ya ini tadi, kita lihat sekarang. Kita lihat dulu nasib gliserol ya. Jadi setelah ini terjadi ya, terbentuk gliserol dan 3 molekul asam lemak. Kita bahas si gliserol dulu deh. Gliserol itu ternyata juga sama dengan glukosa kemarin ya. Bahwa dia berpotensi untuk menghasilkan energi, menghasilkan ATP. Caranya gimana? Ya caranya diaktifasi dulu lah gliserolnya, seperti biasa, seperti kita cerita kemarin. Ada enzim yang bernama gliserol kinase. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh gliserol untuk diaktifasi? Ya pinjem dari ATP energi tersebut, sehingga ATP terpaksa memutuskan fosfatnya kan dari trifosfat, dia putuskan fosfat sehingga menjadi difosfat. Namun waktu itu akan dihasilkan sejumlah energi ya yang akan mengaktifasi si gliserol gitu. Nah, cuma masalahnya ada korban tanda petik ya. Siapa korbannya? Si fosfat yang tadi diputuskan ya, karena kan dari ATP sekarang menjadi ADP. Tujuannya apa nih tadi? Supaya fosfat putus ada energi keluar yang akan mengaktifasi si gliserol. Nah, fosfat yang putus itu yang kemudian selorohnya saya minta pertanggungjawaban gliserol lah. Bang, aku putus bang dari si trifosfat tadi gitu kan. Aku tinggal sendiri bang. Gitu. Terus ngapa? Ya pinang lah aku bang, masa aku dibiarkan jomblo? Tanya. Oh iya ya, karena gara-gara aku kok putus tadi ya. Iya. Maka akhirnya dia diikat lah si gliserol. Ya, ditaruh di C nomor 3. Ya. Si fosfat tadi sehingga menjadi gliserol 3 fosfat. Ini nih fosfat tadi ya, PO3-2 ya. Jadi ditaruh si fosfat tadi, P itu tadi ya. Bisa juga kamu bikin P terus kamu buletin itu sama sebetulnya dengan PO3-2 itu ya. Fosfat itu tadi kan PO3 sebetulnya ya. Diikat oleh si gliserol sehingga namanya menjadi gliserol fosfat. Karena kita tahu fosfat itu terletak pada C nomor 3. Ini kan C nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka namanya lebih spesifik adalah gliserol 3 fosfat. L ini sebetulnya kalau seandainya kita melihatnya pakai apa itu namanya pemutaran bidang optis ya, nah, dia memutar ke kiri LeFo ya, jadi kan mutar kiri L gitu ya, jadi namanya lebih lengkap lagi gitu ya, bahwa gliserol 3 fosfat ini memutar bidang optik ke kiri gitu, jadi kamu nulis pakai L apapun tidak sama aja, tapi yang penting namanya adalah gliserol 3 fosfat ya, saya harap kamu di sini ngerti. Ada pertanyaan, oke? Lanjut ya. Nah, selanjutnya oleh enzim yang bernama gliserol fosfat dehidrogenase, ada H loh di sini ya. Ada H yang ada 2 H yang mana caranya lagi? Annotate. Saya mau gambarin aja nih. Agak repot dikit. Nah ini. Oh, nggak bisa juga ya pensilnya. Jadi ada H di sini kalau kamu lihat di C nomor 2 ya. Kan ini kan OH, CH ya. Nah ini ada 2 H ini. H yang di OH ini dengan H yang di satunya lagi ini
oleh si enzim gliserol dehidrogenase tadi itu akan dilepas. Sehingga nanti jadinya CO gini. Ya, ada 2 hal yang lepas gitu. Hasil kerja si gliserol fosfat dehidrogenase. Nah, kita kan sudah bilang minggu lalu, setiap ada hal yang lepas harus ada yang nangkap. Dan kita tahu ada 2 kemungkinan yang mau nangkap si H tadi. Siapa? NAD atau FAD, gitu kan? Nah, dalam hal ini yang mau nangkap si H yang lepas ini tadi itu adalah NAD. Sehingga NAD menangkap H menjadi NADH ditambah dengan H1 lagi H+. Dan kita tahu konsekuensi dari terbentuknya NADH ini tadi. Nah, maka di situ kemudian lebih lanjut nanti H itu ya akan dioper-over ya dari satu molekul ke molekul protein lainnya di dalam sistem yang nama sistem respirasi. Dan kita tahu ujung-ujungnya nanti si H tersebut itu nanti akan diikat oleh setengah O2 sehingga 2H+ tadi itu akan menjadi H2O. Dampaknya apa? Dampaknya dihasilkan 3 ATP. Kan gitu ya, kuliah minggu lalu ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat si gliserol fosfat sekarang menjadi namanya dihidroksiaseton fosfat. Jadi dihidroksiaseton fosfat ini itu adalah si gliserol 3 fosfat tadi yang telah kehilangan 2H+-nya dari C nomor 2 tadi. Ya, jadi gliserol 3 fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Bonusnya apa? Bonusnya 2H+ tadi ternyata mampu menggerakkan pompa ATP sehingga terbentuklah 3 ATP di sini gitu loh. Ya, memang tadi utang 1 ATP, namun sekarang kita sudah memproduksi ATP dari gliserol. Belum sampai habis loh, ya baru sampai dihidroksiaseton fosfat loh. Belum sampai CO2 dan H2O kan. Sudah dihasilkan 2 ATP dari gliserol tadi. Kalau kalian ngikutin perkuliahan kita dengan cermat dan baca ulang lagi dari slide yang sudah saya berikan atau kalian print itu, nama dihidroksiaseton fosfat ini pasti kalian pernah dengar sebelumnya. Pada saat glikolisis. Ingat nggak waktu si fruktosa pecah? Fruktosa itu kan C-nya 6 ya. Fruktosa difosfat kan 1,6 itu tadi kan fruktosa difosfat kan itu kan nanti kan akan pecah menjadi apa? Gliserol dehid 3 fosfat C3. Satunya lagi C3 juga. Namanya adalah dihidroksiaseton fosfat gitu. Kalau kalian lupa, tak liatin lagi deh. Ya, nih, di sini nih. Nih, ya. Ini kan, nih, ada gliseraldehyde 3 fosfat, ada dihidroksiaseton fosfat kan, yang barusan kita bicarakan. Dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat ini dapat bolak-balik ya. Jadi gliseraldehyde dapat menjadi dihidroksiaseton fosfat, dihidroksiaseton fosfat dapat menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Jadi dengan kata lain, kita memiliki dihidroksiaseton fosfat tadi ya dari gliserol ya, itu dapat nanti berubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Gliseraldehyde 3 fosfat kemudian turun ke bawah menghasilkan berapa ATP nih? 3 tambah 2, 5 ATP kan? Oke? Jadi saya ulang lagi, dihidroksiaseton fosfat akan menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, ujung-ujungnya nanti menjadi pirufat. Sini nih sama aja. Jadi dengan kata lain, dihidroksiaseton fosfat ini dapat terbentuk dari glukosa sampai menjadi fruktosa 1,6 difosfat tadi. Dapat juga sebetulnya berasal dari gliserol tadi. Ingat ya, gliserol tadi itu, ya kan, tadi kan menjadi DHAP ini, dihidroksiaseton fosfat. Setelah itu ngapain Pak? Ya setelah itu lanjut menjadi gliserol 3 fosfat, jadi pirufat. Dapatlah berapa ATP nih? 5 ATP. Tadi ada 2 tadi ya, udah 7. Habis itu masuk kemana? Masuk ini dulu. Masuk ke ini dulu kan? 7, ini berapa ATP lagi nih? 3, 10, ini 12. Berapa jadinya ada? 10 tambah 12, 22 ya. Saya ulang. Tadi 2 tambah 5 ya kan? 5. Ini 7 ya. 7 ini 3 ya.
Berapa jadinya tuh? 10 ya. Siklus Krebs 12 ATP. 22 ATP. Ya, jadi dari gliserol itu teoritis dapat kita panen 22 ATP. Kamu tulis aja ya. Masuk ngerti ya? Ini kan tadi nih kita kan berhenti tadi sampai di hidroksiaseton fosfat. Kemudian ini di hidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Gliseraldehyde 3 fosfat melakukan sejumlah reaksi sampai menjadi asam pirufat. Ya enggak? Asam pirufat kemudian dekarboksilasi pirufat ya menjadi asetil CoA dapat 3 ATP lagi tuh karena itu NADH kan di situ. Nah, di situ asetil CoA masuk siklus Krebs kita memperoleh 12 ATP. Jadi total gliserol ini ternyata mampu menghasilkan 22 ATP. Oke? Ya, gliserol. Tuntas kita cerita gliserol ya. Akhirnya turunlah dia menjadi CO2 dan H2O plus 22 ATP. Apalagi dong? Kita belum cerita loh soal asam lemak. Gliserol sudah selesai kita ceritakan. Apa 22 ATP? Simpan dulu. Nah, asam lemak. Asam lemak ini yang agak panjang ceritanya. Ya. Asam lemak, ya. Kita bahas satu aja dulu ya. Terserah mau dari R1, mau R3, terserah. Kita sebut aja R lah sudah ya. Jadi asam lemak itu adalah RCOOH. Orang kadang bikin ini negatif nih sebenarnya nih. Di sini nih sebenarnya OH nih. Karena asal dari H2O tadi ya. Ini menulisnya RCOO gitu. Karena sebenarnya H-nya bisa diganti oleh senyawa apa saja gitu ya. Nah, tapi kalau kamu mau bikin dari reaksi ini, bikin aja lah RCOOH gitu ya. Baik, ini diawali dengan RCOOH ini itu akan diikat dengan koenzim A. Ingat kita ketemu lagi koenzim A di sini ya. CoA SH. Ya, untuk mengikat COOH dengan koenzim A ini kita butuh energi. Kenapa butuh energi? Karena R-nya panjang banget. Ya. RCOOH gitu. R ini kita tahu kan, itu kan rantai dari CH3, CH2N kali, ya kan? Terus nanti ada COOH-nya. Jadi untuk mengikatkan dengan koenzim A, ya, itu butuh ATP. Nggak tanggung-tanggung pula tuh, bukan satu yang diputus dia, dua loh, ya, sehingga ATP-nya nanti diputuskan dua ya, fosfatnya menjadi AMP. Jadi bukan satu, kalau satu kan menjadi ADP ya. Dia menjadi AMP gitu ya. Kenapa gitu? Ya kalau apa ya kita sebut mudahnya aja ya. Ya karena ternyata membutuhkan energi besar untuk menyambungkan. Seandainya koenzim A ini adalah sebuah lokomotif, maka RCOOH ini itu adalah seperti halnya kayak kereta api itu adalah gerbongnya. Yang R-nya ini panjang. Ya, panjang banget. Tadi kita lihat kan ada 18, ada 16, ada 20 sekian gitu ya. Panjang. Ya, jadi menyambungkan si gerbong dengan si lokomotif itu perlu energi. Nah, itulah peran ATP. Dan untuk reaksi ini energinya lebih gede lagi ya. Butuh pemutusan 2 ATP sehingga ATP-nya nanti menjadi AMP ya. Nah, cuma si fosfatnya di sini tidak menjadi tanggung jawab si siapa namanya. Sebetulnya reaksinya kayak gini ya. Ya, jadi sebetulnya seperti ini reaksinya sebetulnya dulu dengan AMP gitu kan. Kemudian lebih lanjut nih kita ringkas aja seperti ini. Ya, dan untuk menyambungkannya itu si asil, ingat ya. Jadi singkatan dari RCOOH ini hasil. Kalau di sini adalah CH3, dia menjadi asetil. Jangan lupa itu ya. Jadi kalau R-nya ini adalah CH3, dia namanya asetil. Kalau dia ternyata bukan CH3, tapi adalah CH3, CH2N kali yang panjang gitu, dia namanya menjadi asil. Ya, jadi asil
dengan koenzim A membentuk namanya asil CoA. Ini adalah sisa dari enzim A, koenzim A tadi, si RCO. Ini adalah sisa dari si asil tadi. Ya. Jadi sebut ini sebagai asil CoA. Oke. Jadi riwayat atau nasib dari asam lemak itu pertama kali itu adalah dia harus digandeng oleh asil CoA. Caranya gimana? Ya itu tadi butuh ATP untuk mengandengnya. Jadi asam lemak harus diikat dengan koenzim A. Apa produknya? Hasil koenzim A. Oke. Lebih lanjut, hasil CoA ini, ya, hasil CoA ini tadi sudah kita bilang si asam lemak itu, ya, si asil ya itu harus dibawa ke dalam mitokondria. Dan tadi saya bilang mitokondria itu ada 2 pagar, ada 2 membran yang melapisinya. Jadi si hasil CoA itu harus masuk ke dalam, ya, ke dalam membran. Saya ulang lagi cerita tentang mitokondria nih, ya. Jadi hasil CoA harus dibawa masuk ke dalam, ya. Untuk bawa masuk ke dalam ini, si penjaga gerbang, enzim translokase namanya, itu dia tidak memperkenankan si koenzim A untuk masuk. Kau siapa? Aku tak kenal gitu kan. Masuklah bang, aku bawa muatan nih katanya kan. Emang siapa muatannya? Hasil. Ya kan? Kau siapa? Koenzim A. Oh enggak bisa. Kau nggak bisa bawa masuk ke dalam. Tolonglah bang, nggak bisa. Gitu kan. Jadi gimana kalau kita nih perlu bawa ke dalam bang gitu? Kau nggak bisa dipakai, tapi kita ganti nanti dengan karnitin. Jadi kau serahkan aja karnitin, biar karnitin nanti yang bawa ke dalam. Kau tunggu aja di dalam, kata si penjaga gerbang ini, si enzim translokase. Seandainya mereka dapat ngoceh gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ini kira-kira membran tadi ya. Tidak saya kita gambarkan seluruhnya, tapi kira-kira di pintu gerbangnya itu tadi kan saya katakan yang jaga itu adalah yang mengkatalisis itu enzim namanya translokase, ya. Ini dari luar, ini awalnya tadi namanya adalah asil CoA ya. Tadi dari komunikasi dengan translokase, enggak boleh itu. Kalau kau bawa orang asing tuh kau enggak boleh, kalau kau masuk sendiri boleh, kata si translokase. Jadi gimana caranya si asil ini mau masuk ke dalam bang? Kasihin aja ke karnitin, katanya. Nah, itu yang terjadi kemudian. Si CoA, dia menyerahkan si asil. Ingat ya, asil itu adalah rantai RCO ini ya, RCO ini tadi ya. Nah, si asil ini tadi diserahkannya ke karnitin. CoA putus dari si asil. Kemudian sekarang si asil menjadi tanggung jawab karnitin. Sehingga namanya menjadi asil karnitin. Nah, barulah kemudian kata translokase, oke, asil sama karnitin ya sekarang, ya silakan masuk gitu. Maka si karnitin inilah membawa si asil masuk ke dalam. Jadi ini bagian dalam ya, ini bagian luar daripada mitokondria tadi. Ya, nah, asil karnitin membawa ke dalam ya, karena si karnitin lah yang diizinkan oleh translokase untuk membawa asil ke dalam. Nah, sampai di dalam si asil ketemu lagi dengan si CoA nih, udah aku bawa masuk ke dalam. Aman tadi bang, aman. Translokase itu tuh kalau sama aku aman aja dia tuh. Sama aku dipersulit dia bang, ya mungkin itulah tugas dia katanya. Jadi udah selesai tugas abang bang ya, kata si CoA kan. Oh iya gitu. Ambillah balik nih muatanmu gitu kan. Nah, si karnitin kemudian melepaskanlah si asil ini tadi sehingga ditangkap oleh digandeng balik oleh si koenzim A tadi. Sehingga dia balik menjadi asil CoA. Karnitinnya menjadi bebas dari muatan ya, dari bebannya itu tadi ya, dari gerbong itu tadi. Nah, dia keluar lagi gitu. Dia kan friend sama translokase. Keluar masuk suka tidak aja gitu kan. Nah, keluarlah si karnitin untuk apa? Ya nanti kalau ada si hasil kalau si CoA mau minta tolong lagi, dia bisa bantu lagi. Ya, jadi dongeng saya tadi itu kira-kira seperti itu. Kayak apa sih molekul karnitin tuh? Molekul karnitin tuh kayak ini. Ya, dia ngikatnya nanti di OH ini tadi. Ya.
Ya, kalau dia ngekat si asil, ini kan SKA tadi ya, ini asilnya kan, sehingga kalau asil mau diikat, si SKA ini tadi harus melepaskan si asil dulu, ya, asilnya lepas, diikat di O sini, si H, sehingga menjadi asil karnitin. Inilah tadi yang diizinkan oleh si translokase untuk masuk ke dalam mitokondria. Oke? Sampai masuk ke dalam mitokondria, disambut lagi oleh koenzim A, menjadi lagi asil CoA. Nah, itu tahap ketiga. Ingat ya tadi ya, tahapannya pertama adalah hidrolisis, yang kemudian yang kedua adalah dengan hidrolisis terbentuk asam lemak, ya, si asam lemaknya kemudian memerlukan koenzim A untuk menggandeng lebih lanjut ke gerbang translokase tadi, ya, membentuk apa? Asil CoA namanya ya, asil koenzim A. Nah, namun sayangnya di gerbang translokase tadi, si asil itu tidak diperkenankan membawa si asil tidak diperkenankan masuk kalau yang membawanya adalah koenzim A. Asil boleh masuk kalau yang membawanya adalah karnitin. Nah, ini dia ya. Jadi ini reaksi tahap ketiga, ya, masuk ke dalam sampai akhirnya terbentuklah nanti balik lagi asil karnitin menyerahkan si asil ke CoA menjadi asil CoA. Nah, sekarang yang keempat, terakhir ya, tahapan terakhir di dalam mitokondria ini sudah. Jadi sudah di dalam mitokondria dalam bentuk asil CoA kan? Dalam bentuk molekul asil CoA. Nah, kita ceritalah nasib terakhir dari si asil CoA di dalam mitokondria. Bagaimana nanti reaksi lebih lanjut untuk proses degradasi si asam lemak tadi ya, sehingga membentuk CO2 dan H2O ujung-ujungnya dan menghasilkan sejumlah ATP. Baik, jadi kamu catat dulu, tolong dicatat, ditulis ya. Istilah-istilah dulu ya, jadi ada beberapa istilah yang perlu kamu pahami. Oksidasi, tulis dulu, oksidasi. Oksidasi itu ada, oksidasi sama dengan pelepasan H. Oksidasi sama dengan pelepasan H. Kemudian hidrasi. Hidrasi sama dengan penambahan H2O. Tambahan air ya, H2O. Kemudian sebentar. Hidrasi itu artinya kan penambahan air ya, karena kamu tahu dehidrasi itu adalah penghilangan air ya Kak. Jadi kamu kalau dijemur di panas matahari, kamu mengalami dehidrasi kan. Artinya apa? Air yang ada di sel kamu dikeluarin semua gitu kan, sehingga kamu akan mengalami dehidrasi dan kekurangan air bisa mati gitu ya. Jadi kalau hidrasi penambahan air. Kemudian lebih lanjut ada lagi namanya piolisis. Tahu arti lisis kan? Lisis itu artinya adalah penguraian kan. Pio itu adalah sebetulnya adalah sulfur. Ya. Sulfur. Jadi dalam hal ini penguraian oleh sulfur, sulfihidril deh, SH ya. Penguraian oleh itu tadi sulfur ya. Sebetulnya sulfur itu berasal dari CoASH ini ya, koenzim A ini ya. Itu kemudian asil itu kamu tulis saja ya. Itu tadi minus CH2 minus CH2 minus gitu. Maksudnya ikatan CH2 gitu loh ya. Hasil sama dengan ya kan, kamu tulis saja minus CH2 minus CH2 minus. Ngerti yang saya maksud?
Ini aja deh kalau gitu ya. Dia sebentar nih. Ini loh, ya. Jadi kalau ini kan minus CH2 itu maksudnya gini nih, minus CH2, minus CH2, minus itu kan. Artinya apa? Ini ikatannya tuh ikatan tunggal ya, antar C. Ya, jadi saya ulang lagi, hasil itu adalah, sudah tahu kita tadi kan, jika apa namanya, tidak ada ikatan ganda antar C, ya kan? Tidak ada ikatan ganda dalam rantai ikatan C. Itu namanya asil, ya. Sedangkan nanti enoil itu ada ikatan ganda. Jika ditemuin adanya ikatan ganda antar C yang membentuk asam lemak tadi kan. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau disebut asil itu artinya itu adalah RCOOH tadi itu, tapi tidak ada ikatan ganda antar C di dalam rantai C itu tadi. Kalau enoil jika ditemui adanya ikatan ganda nih kayak gini nih, antar C. Nah, kemudian apa tadi lagi? Hidroksi ya, hidroksi sama dengan gugus OH gitu kalian bikin. Kemudian satu lagi keto gugus CO kayak gini nih. Ya. CO gugus C, terus kalian bikin di atasnya itu tuh ikatan ganda dengan O gitu ya. Jadi keto itu tuh adalah sebenarnya ini nih ya, ini keto. Apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Nah, itu istilah-istilah yang akan kalian pahamin, yang harus kalian pahamin, supaya kita nanti bisa menghafal ini, degradasi asam lemak ini. Jadi, baik. Mohon maaf ya, nggak bisa nulis ini. Jadi, perhatiin baik-baik apa yang saya jelaskan. Kalau nggak ngerti, nanya. Baik ya, jadi gini. Ini yang dinamakan tadi hasil ya, R, CH2, CH2, CH2. Lihat, nggak ada ikatan gandanya ya. Semuanya CH2, 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 CO gitu ya. Itu namanya hasil. Ya. Kenapa di sini masih R? Ini ujungnya nanti nggak tahu berapa panjangnya, suka hati, tergantung asam lemaknya kan. Ujungnya pasti CH3. Ujung banget. Kalian udah paham tuh, harusnya gitu ya. Jadi kan R itu adalah CH3, CH2, N kali kan gitu ya. Ini adalah, terus CO ujungnya kan. Ini adalah koenzim A. Ya. Jadi yang dinamakan asil itu tadi, itu adalah R, CO ini tadi. Dan kita tahu kalau asil tidak ada ikatan ganda antara C-nya. Asil, CoA. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian tadi proses pertamanya itu adalah dinamakan oksidasi. Apa arti oksidasi? Pelepasan H. Pelepasan H. H yang mana yang mau dilepas? Ini H dari beta ya. Kalau beta itu berarti kan ini C nomor 2 ya. Ini kan C nomor 1, C nomor 2. Ini prosesnya, nih sebentar ya. Satu lagi mungkin ya, ini dalam kurung nomor 4 ini kan degradasi asam lemak di dalam mitokondria, dalam kurung nama reaksinya adalah beta oksidasi, dalam kurung ya, buka kurung, beta oksidasi, tutup kurung. Sekalian saya jelasin, kenapa dinamakan beta oksidasi? Ya, karena reaksi pertama dari proses ini adalah proses oksidasi. Ya, saya ulang. Jadi reaksi terakhir ya di dalam penguraian asam lemak untuk penguraian lipid ya untuk akhirnya menjadi CO2 dan H2O dan menghasilkan sejumlah ATP, itu yang terakhir itu adalah tahapan namanya reaksi beta oksidasi atau degradasi asam lemak dalam mitokondria. Ya, dikenal juga dengan reaksi beta oksidasi. Kenapa dinamakan beta oksidasi, Pak? Karena
reaksi pertama di dalam proses ini adalah reaksi oksidasi. Terus betanya apa? Beta itu adalah bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di bawah ini itu terjadi pada C beta. Apa itu C beta? C beta itu adalah C nomor 2 dan 3 ini ya. Jadi beta itu nanti bagaimana putusnya nanti di C3 ini. Ini kan yang alfa ya. Ya, CH2 yang ini yang beta. Jadi nanti ini sebetulnya reaksi itu terjadi pada beta. Apa yang maksud terjadi pada beta? Bahwa nanti C beta ini ya itu akan nanti putus dari rangkaian yang ada ini gitu. Jadi saya ulang. Kenapa namanya beta oksidasi? Reaksi pertama oksidasi. Kenapa beta, Pak? Karena nanti dampaknya C beta itu nanti yang akan putus itu nanti. Ya. Ini dia kan nih. Ini kan CO ya. Ini alfa kan, yang ini yang beta. Jadi ceritanya memang dimulai dari kedua alfa dan beta ini gitu. Baik. Balik lagi. Kita tahu ini ikatannya tidak ada yang ganda sehingga namanya asil CoA dan asil ya, dan ini adalah koenzim A ya, sehingga namanya asil CoA. Reaksi pertama adalah oksidasi. Oksidasi tadi kalian sudah ngerti ya, pelepasan H. H yang mana yang dilepas? H di alfa dan beta ini. Sehingga semula ini CH2 sekarang menjadi CH doang di alfa dan CH doang di beta. Dampaknya apa? Terjadi ikatan ganda di sini. Gitu ya. Ya, jadi ada H yang lepas dari C alfa dan C beta. Sekali lagi, kalau ada yang lepas, harus ada yang nangkap. Siapa yang nangkap? Nah, kita tahu kan di dalam rantai respirasi, kemungkinannya kalau nggak NAD adalah FAD. Dalam reaksi beta oksidasi ini yang nangkap adalah FAD. Ya, jadi H yang lepas ini tadi di C alfa lepas sebiji, di C beta lepas sebiji. Jadi ada 2 H yang lepas. Ditangkap oleh siapa? FAD. Membentuk apa? FADH2. Oke? Dan kalian tahu FADH2 itu nanti lebih lanjut 2H plusnya akan ditransfer ya melalui serangkaian molekul-molekul protein yang ada di situ melewati kompleks 2, 3, dan 4. Di kompleks 2 tidak ada pompa ATP, di kompleks 3 dan 4 ada. Sehingga sebetulnya dari sini kita sudah tahu nih, ini setara dengan sebetulnya menghasilkan 2 ATP. Karena dia 2H plus ini nanti akan menggerakkan pompa ATP yang ada di di kompleks 3 dan 4 ya. Sebelum nanti dia keluar 2H plus itu bergabung dengan O ya menjadi 2H2O. Oke ya. Jadi oksidasi pelepasan pelepasan H dari C alfa sebiji dari CH2 dari C beta 1. Ditangkap siapa? FAD menjadi FA2. Apa dampaknya? 2H plus tadi menyebabkan ikatan antara alfa dan beta ini menjadi ikatan ganda karena sudah kehilangan ini tadi, ini ada H tangan di sini tadi kan harusnya megang H di alfa 1 di beta 1. Nah sekarang hanya kan udah pergi jadi tangannya nganggur. Daripada mereka nganggur mereka berangkulan sesamanya gitu membentuk ikatan ganda antara C alfa dengan C beta. Oke. Antara C nomor 2 dengan C nomor 3. Ya kan? Kan ini kalau dihitung ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Gitu. Berarti ada ikatan ganda di C nomor 2 berikatan dengan C nomor 3. So what? Ikatannya apa ini? Berseberangan. Trans. Ya kan? Trans. Di C berapa? C nomor 2. Sehingga trans delta 2. Ini namanya asil atau enoil jadinya karena ada ikatan ganda. Tadi apa arti enoil? Halo? Coba jawab. Enoil tadi apa di catatan kalian tadi itu tulisannya? Ada ikatan ganda, Pak. Ada ikatan ganda antar C, ya kan? Iya. Nah, jadi namanya sekarang ini namanya asil CoA atau enoil CoA nih namanya sekarang. Enoil CoA. Enoil CoA. Kenapa enoil CoA?
Karena di sini ada ikatan ganda ditemukan. Ganda. Ya. Kalau nggak ada ditemukan namanya asil CoA. Kalau sekarang dia jadi asil berubah menjadi on-oil ya. Jadi saat nanti si asil tersebut memiliki ikatan ganda. Namanya berubah, tidak asil lagi tapi enoil gitu ya. Ya, jadi paham ya? Jadi reaksi oksidasi ini menyebabkan si asil berubah menjadi enoil. Apa artinya? Antar C itu ditemukan ada ikatan ganda. Di mana ikatan gandanya? Di C nomor 2. Berikatan dengan C nomor 3. Makanya delta 2. Apa bentuk ikatan gandanya? Berseberangan alias trans. Paham? Sehingga namanya menjadi trans delta 2 enoil CoA. Oke? Paham ya? Kalau nggak paham, nggak bayar kok. Reaksi nomor 1 oksidasi. Reaksi berikutnya namanya hidrasi. Nah, hidrasi ini kita tahu. Apa arti hidrasi? Coba hidupin. Penambahan H2O, Pak. Baik, penambahan H2O. Jadi masuk H2O di sini. H2O alias HOH. Iya nggak? Nah, dan kita tahu tadi ini tadi kan aslinya gini nih, trans ya. Jadi H yang pertama kan HOH ya, H2O. H pertama dari H2O itu nanti akan masuk atau diikat oleh C nomor 2 atau C alfa tadi. OH-nya mengisi yang di sini nih, ya. OH-nya ngisi di sini, ya. Jadi H-nya mengisi yang di sini, ini dia. Ya. OH-nya ya mengisi yang di sini. Ini dia. Sehingga kalau kita lihat ada gugus, ini sekarang namanya enoil atau asil? Sekarang. Ini nama senyawanya sekarang enoil kah atau asil? Ayo. Jawab. Tinggal milih. Hah? Asil. Asil. Kenapa asil? Karena ikatan rangkap C-nya antar C-nya tidak ada ikatan rangkap ya. Antar C-nya ikatan tunggal semua. Sehingga namanya memang asil. Asil yang apa? Asil yang memiliki OH. OH itu tadi apa catatan kalian? Sama dengan apa? Hidroksi, Pak. Hidroksi. Jadi ini sekarang namanya menjadi hidroksi asil. Asil yang memiliki gugus hidroksi. Di mana gugus hidroksi tersebut? Di C nomor 3. Iya kan? C1, C2, C3. Ini namanya menjadi 3 hidroksi asil CoA. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Saya ulang ya. Ini adalah asil. Kenapa asil? Tidak ada ikatan ganda antar C-nya. Ya. Sehingga namanya adalah asil CoA. Ini CoA-nya masuk ya. Asil CoA. Tapi ini beda dengan asil CoA yang di atas. Yang di atas hasil CoA nggak ada yang ganggu. Di sini ada ketumpangan OH. OH itu adalah hidroksi, sehingga namanya hidroksi asil. OH ini terletak pada C nomor 3, sehingga namanya adalah 3 hidroksi asil CoA. Menunjukkan 3 ini menunjukkan lokasi dari hidroksi dari rantai asil CoA ini tadi. Itu ya. Reaksi nomor 2 namanya tadi hidrasi, menghasilkan senyawa yang bernama 3 hidroksi asil CoA. L ini apa Pak? L itu adalah LeUFO tadi ya, left ya. Jadi ini memutar bidang apa namanya? Kiri ya. Jadi tahapannya oksidasi, hidrasi. Kemudian yang ketiga tahapannya itu adalah oksidasi lagi. Apa arti oksidasi? Pelepasan? Apa arti oksidasi tadi? Pelepasan H. Iya. Lepasan H. H yang mana yang dilepas? Nah, H yang ada di C nomor 3 ini, makanya namanya beta oksidasi ya, karena nanti memang C nomor 3 ini atau C beta ini yang akan mengalami dampak lebih lanjut gitu ya. Jadi di C ini kan ada OH, ada H. Itu ternyata dengan reaksi oksidasi itu dia harus melepaskan H-nya. Oksidasi kan artinya pelepasan H. Siapa yang harus melepaskan H-nya? C nomor 3. Sehingga
dia memiliki 2H, dua-duanya ini dilepaskan. Maka 2H ini tadi dilepaskan. Ingat, kalau H lepas harus ada yang nangkep, ya. Jadi dia melepaskan H ini ada yang nangkep yaitu NAD, sehingga NAD nanti menjadi NADH ditambah H plus. Yang tinggal siapa? Yang tinggal di C nomor 3 ini tinggal O doang sendiri gitu. Tangannya kan 4. Jadi karena yang ini juga lepas, ya udah O dengan si C nomor 3 ini berikatan dengan ikatan ganda. Paham ya? Jadi di sini harus melepaskan H. H yang mana? HC nomor 3. 2H ini dilepaskan ya. 2H dilepaskan ditangkap oleh NAD menjadi NADH. Apa yang tersisa di C nomor 3? O doang. CO ini gugus apa namanya? CO tadi gugus apa? Keto. Ini sekarang senyawanya asil atau enoil? Asil, Pak. Hasil, Pak. Iya, ya udah. Berarti namanya adalah asil yang memiliki gugus keto, alias keto asil. Gitu ya. Di mana letak keto itu tadi? Keto terletak pada C nomor 1, 2, 3. Nomor 3, sehingga namanya menjadi 3 keto asil CoA. Paham? Nah, baru reaksi yang terakhir adalah tiolisis. Tio saya bilang adalah sulfur. Lisis artinya pecah, terurai. Ya. Nah, kita tahu koenzim A itu memiliki ujungnya yang akan mampu mengikat senyawa-senyawa lain itu ujungnya itu adalah S dan H. Jadi kalau harus diikatkan dengan koenzim A, itu si S ini dia baru mau tentunya kalau H-nya dilepas dulu. Nah, makanya dalam hal ini H-nya harus dilepas. Ya, H-nya lepas. H yang lepas itu kemudian menuju ke C nomor 2 ini. H yang lepas menuju ke C nomor 2. Ya, sehingga sini CH2 menjadi sekarang CH3. Paham? Si S kan nggak punya tangannya nganggur sekarang karena hanya udah dilepas, ya enggak? Nah, si S ini yang kemudian nanti nih, si S ini tentu menuju ke C nomor 3. Ya. Jadi koenzim A ini kan ujungnya tinggal S karena hanya udah lepas, hanya lepas ini menuju ke C nomor 2 dari si keto asil. Sedangkan S-nya menuju ke C nomor 3. Sehingga menjadi ini dia R, CH2, CO. Nah, sini berikatanlah dengan si S-CoA. Ya, sehingga dia menjadi RCH2CO S-CoA. Yang ini CH2 ketambahan H dari si koenzim A tadi CH3. Ini kalau kita lihat ada COS-CoA ya kan, ini kalau ininya CH3 ini adalah semula dia namanya asil, tapi kalau R-nya ini adalah cuma CH3 doang. Tadi kan sudah kita bahas ya, namanya jadi asetil ya. Jadi kan CO ini kan harusnya R ya. Nah, kalau R-nya panjang namanya asil, kalau R-nya cuma CH3 doang namanya jadi asetil. Ini ya. Dan ujungnya kita tahu ada S-CoA, sehingga ini namanya menjadi asetil CoA. Yang ini menjadi apa? Ini menjadi asil CoA lagi. Kenapa asil? Ya karena RCH2CO kan tidak ada ikatan ganda sesama C, ujungnya S-CoA. Ini adalah asil CoA. Apa beda asil CoA yang ini dengan asil CoA yang pertama? Bedanya bahwa ini adalah asil CoA yang sudah lebih pendek 2C. Jadi kalau semula misalnya ini adalah misalnya palmitat, C-nya 16, sekarang ini hasil CoA-nya sudah menjadi 14. Yang dua mana, Pak? Nah, yang dua kan udah ini tadi putus dia menjadi asetil CoA. Ya, jadi asetil CoA terbentuk, hasil CoA-nya sekarang lebih pendek 2C gitu. Saya contohkan misalkan ini tadi adalah misalnya awalnya adalah C-nya 20, sekarang menjadi C-nya menjadi 18. Hasil CoA yang memiliki C 18.
Kalau semula dia palmitat C16, sekarang dia sudah menjadi C14. Gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian reaksi ini kemudian balik lagi seperti semula. Oksidasi lagi, hidrasi lagi, oksidasi lagi, teolisis. Gitu. Ya. Jadi C14-nya kalau misalnya kesini lagi ya, nanti menjadi C12. Asetil-CoA-nya juga lepas. Gitu. Ngerti yang saya maksud? Ya. Setelah 12, nanti oksidasi lagi, hidrasi lagi, deoksidasi lagi, teolisis lagi. Menjadi 10 C-nya. Ulang lagi 8, ulang lagi 6, ulang lagi 4, ulang lagi habis. Ya, asetil-CoA dan asetil-CoA. Ya, jadi produk akhir dari degradasi asam lemak di dalam mitokondria ini adalah sejumlah asetil-CoA. Berapa banyak asetil-CoA itu yang akan dihasilkan? Nah, dapat kita ringkas di sini. Ini contoh kalau seandainya palmitoyl-CoA. Ini sebetulnya palmitoyl-CoA ini adalah berasal dari asam palmitat, tapi yang kemudian dia bergabung dengan koenzim A kan, sehingga palmitat menjadi palmitoyl koenzim A gitu ya. Kita tahu palmitat itu C-nya berapa tadi? 16 ya. 16. Sehingga sebetulnya nanti reaksi yang tadi itu ya, yang saya bilang balik lagi 16 jadi 14, 12, 10, 8, 6, 4, habis. Jadi kita bisa lihat asetil-CoA yang dihasilkan ini berapa. Ya, jadi kalau kalian mau catat ya, produk atau hasil akhir degradasi asam lemak di dalam mitokondria atau beta oksidasi ya, itu akan menghasilkan gini, jika jumlah karbon pada hasil CoA sama dengan N, ya kan? Coba tuh catat ya. Jika jumlah karbon hasil CoA adalah N, maka beta oksidasi akan menghasilkan titik 2 asetil CoA ya, sama dengan N/2 molekul ya. Jadi asetil CoA itu akan menjadi N/2 molekul. Kita lihat lagi apa lagi produknya. Kalau kita lihat ya produknya kan ini nih. Asetil CoA, FADH2 sama NADH kan. Nah, jadi setelah asetil CoA sama dengan N/2 molekul, apalagi kemudian FADH2 sama dengan N/2 dulu kalian bikin minus 1, kurang 1. Jadi N/2 kurang 1. NADH-nya berapa? NADH yang dihasilkan adalah sama dengan ya, sama N/2 minus 1. Sehingga untuk palmitoyl-CoA atau asam palmitat yang sudah berikatan tadi dengan dengan koenzim A, untuk palmitoyl-CoA itu kan C-nya berapa tuh? C-nya 16. Berapa asetil-CoA yang dihasilkan? Coba dari rumus tadi. 8. Berapa FADH2 yang dihasilkan? 7. 7. Berapa NADH yang dihasilkan? 7. 7. Good. Ya itu dia. Nah, lebih lanjut, berapa total ATP yang dihasilkan dari palmitoyl-CoA? Saya tahu nggak? Coba gimana cara ngitungnya? Ingat, sebentar. Ingat, asetil-CoA itu nanti masuk ke mana? Lebih lanjut. Masuk ke mana?
Asetil-CoA itu nanti lebih lanjut terurai menjadi CO2 dan H2O itu di mana? Proses apa? Enggak, Bang. Suara sendok sudah. Di mana masuknya? Ke siklus Krebs. Iya nggak? Hah? Asetil-CoA itu kan nanti kan masuk ke siklus Krebs. Ini kan asetil-CoA masuk siklus Krebs. Berapa ATP ini? 12 ya. Jadi kalau kalian mau menghitung ATP-nya, tadi kan contoh tadi palmitoyl-CoA ya, kan 8 asetil-CoA ya. Ya, berarti kan itu setara dengan 8 dikali 12 ATP. Ya nggak? FADH2 berapa tadi? 7. 7 dikali berapa? Kali 2, 14 ATP. Tulis ya. NADH ya. Berapa tadi? 7 kan? Dikali berapa? Kali 3, 21 ATP. Kalian jumlahin lah tuh semua. Berapa kira-kira? Ini 8 kali 12, 96. Ditambah, berapa tadi? 7 kali 14, ditambah 21. 1. Berapa totalnya? Berapa totalnya? 131. 131, Pak. 131. Ya. Jadi teoritisnya 1 palmitoyl-CoA itu akan menghasilkan 131 ya. Iya, Pak. Coba. Kemarin kita cerita tentang glikolisis sampai siklus Krebs. 30 berapa kemarin? 38 ya? 38, Pak. Nah, ini 131. Bayangin. Ingat loh ya. Itu baru 1 asam lemak loh. Ada 3 kan? Nah, siapa tahu asam lemak yang lain-lainnya ini lebih panjang dari palmitoyl-CoA. Ya. Palmitoyl-CoA tadi kan 16 ya. Jadi kalau seandainya C-nya itu tuh 18, ya kan? Atau C-nya tuh 24. Gede lagi loh. Ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ya, jadi belum lagi gliserol. Gliserol tadi berapa ayo? Ya. Jadi kamu kalau makan 1 mol lipid ya, itu akan menghasilkan ATP yang banyak banget. Ya. Kalau kamu tidak, jadi setelah makan lipid yang banyak, sebetulnya potensi ATP yang dihasilkan besar, tapi faktanya kamu tidak habis ATP yang diproduksi dia itu tuh, ya tidak kamu nggak butuh ATP sebanyak itu karena kamu cuma tiduran aja, ya dia balik lagi, ya asetil-CoA nanti menjadi asam lemak, akhirnya menjadi lemak di dalam tubuhmu gitu. Namun nanti kalau kamu misalkan butuh energi, ya memang bisa dimanfaatkan juga. Ya. Makanya tadi dikatakan sebagai gudang energi ya, gudang energi bagi tubuh. Kalau kamu butuh energi yang banyak, ya dia pakai ya. Kalau enggak ya. Jadi hati-hati konsumsi lemak ya, karena dia akan menghasilkan ATP yang besar sekali. Kita cuma males-malesan. Ya. Ditimbun jadi lemak lagi tubuh kita. Nimbunnya mending kalau di jaringan adiposa. Kalau nimbunnya misalkan di pembuluh darah, ya di sono, ayo. Ya, jadi itulah kemudian nanti bisa stroke, bisa pembuluh darahnya jadi sempit. Baik ya, perkuliahan kita sampai di sini ya. Tinggal 1 kali lagi masuk kita cerita fotosintesis. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Keja, Siska, Indrayani? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ketua kelasnya ada nih, si siapa? Hendra ya? Bintang, Pak. Bintang, Bintang. Pak. Bintang. Pak. Nggak ada ya? Ada. Kendala Nggak jaringan ada, dia, Pak. Pak. Ya. Gini, minta tolong 1 orang untuk ini, karena nanti diminta oleh jurusan. SS, Udah. Pak. Di absen boleh, terserah aja. Boleh di SS, boleh
juga dicatat ini 24 orang siapa yang hadir, siapa yang enggak gitu. Ya. Baik, Pak. Dan ini kuliahnya kuliah keberapa ini sudah nih? Ya, tolong ditulis tanggalnya juga seperti ngisi absen biasalah. Ya, kalian isi Iya, Pak. materinya ini adalah metabolisme lipid gitu aja ya. Atau Iya, Pak. katabolisme lipid deh, katabolisme ya, karena saya cerita katabolisme aja nih. Siapa yang akan ngerjain itu semua pertanggungjawaban? Sudah saya SS, Pak. Tinggal kirim ke Komting aja lagi, Pak. Ya, Mutia ya. Jadi itu nama-namanya semua ya. Dan juga Iya, Pak. itu tadi batas materi. Ya. Oke. Baik Oke, ya. Jadi Bapak. ya, kita tinggal sekali masuk lagi minggu depan. Nah, setelah itu terserah mau ujian atau gimana ya. Saya